Hai sahabat YouTube. Pernahkah kalian mendengar nama Montenegro? Negara kecil di Balkan ini punya sejarah yang panjang dan menarik. Dari Kekaisaran Romawi hingga konflik Balkan, Montenegro punya peran penting dalam membentuk peta Eropa. Yuk, kita telusuri kota-kota bersejarahnya, seperti Kotor dan Budva, dan rasakan atmosfer masa lalu yang masih terasa hingga kini. Sejarah singkat Montenegro. Montenegro modern dulunya merupakan bagian dari sebuah negara bernama Dukla pada abad ke-10. Montenegro berhasil mempertahankan kemerdekaannya selama berabad-abad, meski seringkali berada di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan besar seperti Kekaisaran Ottoman. Pada abad ke-19, Montenegro menjadi sebuah kerajaan yang merdeka. Setelah Perang Dunia Pertama, Montenegro bergabung dengan kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia, yang kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Yugoslavia. Selama Perang Dunia Kedua, Montenegro diduduki oleh Italia dan kemudian Jerman. Pada tahun 2006, Montenegro memisahkan diri dari Serbia dan menjadi negara merdeka. Luas wilayahnya sekitar 13.812 km persegi. Negara-negara tetangga Montenegro adalah Kroasia, berbatasan di sebelah barat laut. Bosnia dan Herzegovina, berbatasan di sebelah barat daya. Serbia, berbatasan di sebelah timur laut. Albania, berbatasan di sebelah tenggara. Ibu kotanya adalah Podgorica. Podgorica adalah kota terbesar di Montenegro dan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya negara ini. Meskipun demikian, kota bersejarah Cetinje pernah menjadi ibu kota kerajaan Montenegro dan masih memiliki peran penting sebagai pusat kebudayaan dan warisan sejarah. Mata uang resminya adalah euro. Bahasa resminya adalah bahasa Montenegro. Agama mayoritas di Montenegro adalah Kristen Ortodoks Timur. Sebagian besar penganutnya adalah anggota Gereja Ortodoks Serbia. Islam merupakan agama terbesar kedua di Montenegro. Banyak komunitas Muslim yang tinggal di bagian utara negara ini. Meskipun jumlah penganutnya tidak sebesar Ortodoks atau Islam. Katolik Roma juga memiliki sejarah yang panjang di Montenegro, terutama di daerah pesisir. Montenegro, dengan sejarahnya yang kaya dan letak geografis yang unik, memiliki sejumlah budaya yang menarik dan khas. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Perpaduan budaya timur dan barat. Keramahan masyarakat. Gostol Ljubivost. Kata ini dalam bahasa Serbia berarti keramahan terhadap tamu. Masyarakat Montenegro sangat menghargai tamu dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat tamu merasa nyaman. Musik dan tarian tradisional. Gudanari. Tarian tradisional Montenegro yang dilakukan oleh sekelompok pria dengan kostum khas. Tarian ini seringkali diiringi oleh alat musik tradisional seperti frula, seruling, dan tamburica, sejenis mandolin. Klapa. Grup vokal pria yang menyanyikan lagu-lagu tradisional a cappella. Klapa berasal dari wilayah Dalmatia di Kroasia, tetapi juga populer di Montenegro. Negara ini memiliki sejumlah adat istiadat yang menarik. Beberapa di antaranya mungkin terdengar asing bagi kita, namun justru itulah yang membuat budaya Montenegro begitu kaya dan menarik. Salah satu tradisi paling unik di sana adalah lomba malas-malasan. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap tahun, diadakan lomba di mana peserta harus berbaring di tempat tidur selama mungkin. Peserta yang berhasil berbaring paling lama akan memenangkan hadiah. Lomba ini mungkin terdengar aneh, namun ini adalah cara masyarakat Montenegro untuk bersenang-senang dan merayakan kehidupan. Negara ini menyimpan segudang fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut beberapa fakta menarik tentang Montenegro. Biara Ostrog yang menggantung. Biara Ostrog adalah salah satu tempat ziarah paling penting bagi umat Kristen Ortodoks di kawasan Balkan. Biara ini dibangun di dalam tebing curam, seolah-olah menggantung di udara. Danau Skadar yang menawan. Ini adalah danau terbesar di Balkan dan merupakan rumah bagi berbagai macam flora dan fauna. Danau ini juga menawarkan pemandangan yang indah dan menjadi surga bagi para pecinta alam. Makanan lezat. Masakan Montenegro merupakan perpaduan antara pengaruh Mediterania dan Balkan. Beberapa hidangan khas Montenegro antara lain kevapcici, pljuskavica, dan burek. Berbicara tentang fakta menarik belum lengkap rasanya kalau belum membahas tentang destinasi wisata menarik di Montenegro. Berikut beberapa tempat wisata yang populer di sana.
Kotor adalah salah satu kota tua paling populer di Montenegro yang terletak di Teluk Kotor. Kota ini menggunakan sentuhan gaya abad pertengahan dan memiliki banyak jalan-jalan sempit yang indah, kafe, gereja, hingga museum. Meskipun memiliki luas daerah yang terbilang kecil, Kotor terpelihara dengan sangat baik dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Chagos Mausoleum. Monumen paling terkenal di Montenegro adalah Chagos Mausoleum yang terletak di Taman Nasional Lovćen. Ini adalah tempat pemakaman salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia sastra Montenegro yaitu Petar kedua Petrović Chagos. Setidaknya, ada 461 anak tangga yang harus dilewati untuk mencapai tempat ini. Namun, semua akan terbayar saat bisa menyaksikan indahnya pemandangan sekitar dari atas ketinggian. Sveti Stefan. Tempat yang satu ini bisa dikatakan sebagai objek wisata populer dan menjadi andalan. Sveti Stefan sebenarnya merupakan sebuah dataran yang dihuni oleh masyarakat nelayan sejak abad ke-15. Namun sekitar tahun 1950, Sveti Stefan diubah menjadi sebuah kota dan dibangun sebuah hotel mewah, yang sampai dengan saat ini sering digunakan sebagai lokasi berlibur oleh para selebritis dan juga tokoh terkenal dunia. Sveti Stefan menyimpan keindahan yang menakjubkan. Bangunan hotel di atas pulau berbatu dan disuguhi dengan pemandangan laut serta hamparan pasir putih yang indah. Tak heran jika akhirnya tempat ini menjadi destinasi wisata populer dan favorit yang ada di Montenegro. Pras. Keindahan dan keunikan arsitektur di setiap sudut Montenegro memang tidak bisa diragukan lagi. Di mana salah satu buktinya berada di Pras. Pras merupakan salah satu objek wisata di Montenegro yang wajib Anda kunjungi. Tempat ini menyimpan keindahan arsitektur bangunan yang mengagumkan. Di sini banyak sekali bangunan-bangunan tua seperti gereja dan museum yang menjadi spot favorit bagi para wisatawan. Lipa Cave. Salah satu keindahan alam Montenegro akan terlihat ketika Anda mengunjungi Lipa Cave. Lipa Cave menjadi objek wisata di Montenegro yang wajib untuk dikunjungi. Lipa Cave merupakan sebuah goa bawah tanah ini menyimpan keindahan yang menakjubkan. Goa yang terbesar di Montenegro ini menawarkan pemandangan lorong-lorong bawah tanah yang bisa Anda susuri dengan bantuan pemandu. Ketika berkunjung ke tempat ini Anda akan disuguhi dengan pengalaman menjelajahi dunia bawah tanah yang mengagumkan. Bagi Anda para pecinta wisata alam, sangat disarankan untuk mengunjungi Lipa Cave ini ketika sedang berada di Montenegro. Durmitor National Park. Tempat ini merupakan objek wisata di Montenegro yang sangat populer dan menjadi salah satu destinasi wisata utama bagi para wisatawan. Di sini, Anda bisa menikmati pemandangan alam yang indah dengan hawa yang sejuk. Banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di taman ini, seperti berenang, bersepeda, panjat tebing, hiking, rafting, bungee jumping maupun sekedar berjalan-jalan saja. Berikut ini terdapat rekomendasi pantai terbaik yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Montenegro. Dijamin membuat liburanmu lebih berkesan. Mogren Beach. Terletak di dekat Budva, Mogren Beach adalah salah satu pantai paling populer di Montenegro. Pantai ini terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh tebing, menawarkan suasana yang lebih intim. Pasirnya yang halus dan airnya yang jernih membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk berenang, berjemur, dan bersantai. Jazz Beach. Terkenal dengan panjangnya, Jazz Beach adalah pantai yang luas dengan pasir keemasan dan air yang jernih. Pantai ini sering menjadi tuan rumah berbagai acara dan festival musik, seperti Sea Dance Festival. Suasana di Jazz Beach sangat hidup dan cocok untuk mereka yang mencari kesenangan. Queen Beach. Pantai ini dinamakan demikian karena konon pernah dikunjungi oleh Ratu Italia, Elena di Savoia. Queen Beach memiliki pasir keemasan dan kerikil warna-warni, serta perairan yang dangkal dan jernih. Pantai ini sangat cocok untuk keluarga dan anak-anak. Dan tentunya masih banyak lagi pantai-pantai yang bisa kalian kunjungi di Montenegro. Negara ini juga menawarkan kehidupan malam yang semarak. Meskipun tidak semeriah Ibiza atau Miami, Montenegro memiliki sejumlah bar, klub, dan restoran yang menawarkan pengalaman malam yang tak terlupakan. Budva. Pusat kehidupan malam Montenegro. Budva, dengan pantai-pantai yang ramai dan suasana yang kosmopolitan adalah pusat kehidupan malam Montenegro.
Di sini Anda akan menemukan berbagai macam tempat hiburan, mulai dari bar santai di tepi pantai hingga klub malam yang berdenyut dengan musik elektronik. Kotor. Pesona malam yang klasik. Kotor, dengan suasana yang lebih tenang dibandingkan Budva, menawarkan kehidupan malam yang lebih klasik. Kota tua Kotor yang bersejarah memiliki beberapa bar dan restoran yang menyajikan makanan dan minuman lokal. Setelah menikmati makan malam, Anda bisa berjalan-jalan santai di sepanjang tembok kota, atau duduk di kafe sambil menikmati pemandangan teluk. Herceg Novi. Kota pantai ini memiliki suasana yang lebih santai dengan banyak bar dan kafe yang menghadap ke laut. Tivat. Kota ini terkenal dengan Porto Montenegro, sebuah marina mewah dengan berbagai macam restoran dan bar. Montenegro adalah tempat yang tepat untuk Anda yang ingin mencari suasana yang santai atau ingin berpesta semalaman. Anda pasti akan menemukan tempat yang sesuai di negara ini. Bulan Juni dan September umumnya dianggap sebagai bulan-bulan terbaik untuk mengunjungi Montenegro, karena cuaca yang menyenangkan dan keramaian yang tidak terlalu padat. Kalau pada musim dingin di Montenegro bisa sangat dingin, terutama di daerah pegunungan. Beberapa tempat wisata mungkin tutup selama musim dingin. Montenegro adalah negara yang menawarkan pengalaman yang unik bagi para wisatawan. Dari alam yang indah hingga budaya yang kaya, Montenegro memiliki segalanya. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.